Oke, mungkin ke tutorial pembuatan camshaft. Tadi aku udah buat video tapi kepotong anjir, terus hilang. Ya mungkin aku ulang lagi ya. Terus mungkin agak cepet juga. Jadi kita bakal buat camshaft. Nah, camshaft ini seperti materi yang udah dijelasin kemarin. Secara fungsinya camshaft untuk apa dan bagian-bagiannya dari si camshaft. Mungkin bakal sedikit aku ulang lagi. Camshaft itu terdiri dari bagian-bagian yang krusial atau penting, kayak si camnya sendiri, terus bantalan camnya, terus mungkin nanti untuk sirkulasi oilnya atau flow si oil. Jadi ada camshaft yang memang dia bentuknya nggak pejal atau berlubang, itu ada. Dan profil camnya sendiri ya, lengkungan si camnya, terus sama sudut kemiringan dari camnya. Mungkin cam yang bakal aku contohin itu dari motor Supra Fit, kalau nggak salah ya Supra Fit. Bentar, nah camnya itu kayak gini. Jadi bentuknya itu lebih simple daripada yang ini sih, karena ini cam mobil ya, cam dari mobil, jadi terlihat agak panjang. Dan tutorial yang bakal aku buat itu dari cam ini, motor Supra Fit. Dan kalau teman-teman mau ngikutin sama cam ini, bisa cari di Google camshaft Supra Fit. Nah ini tadi aku udah lihat mana ya. Nah kurang lebih kayak gini camnya. Itu harganya di kisaran mana ya. Nah ini nih 52.000, 40, 70 ya, kisaran 50 ribuan lah, kisaran 50 ribuan. Kalau semisal teman-teman mau sama kayak yang di tutorial, bisa beli bendanya kayak gini. Oke, mungkin aku sedikit jelasin di apa yang bakal kita buat. Jadi cam ini dari motor Supra Fit. Nah itu terdiri dari dua bagian cam 1 dan cam 2, dan juga terdiri dari dua bearing dengan ukuran yang berbeda. Dan mungkin nanti gambar yang bakal dibuat itu ada dua pandangan dan dua sectional view atau dua gambar potongan. Nah gambar pandangan utama jelas hampir mirip kayak tugas sebelumnya, bearing. Dan ini memang gambar pandangan depannya lebih ke bearing ya. Terus pandangan kedua, pandangan sampingnya, dia cuma kayak gini doang, bertingkat, kurang lebih kayak gitu, bertingkat. Terus nah selanjutnya bagian ini, si profil camnya. Dari profil camnya ini aku sengaja, ya bukan sengaja sih, mungkin bisa ngikutin contoh aja ya, karena penunjukan profil cam itu perlu. Jadi biar kita tahu radiusnya berapa, jarak eksentrisitasnya berapa, terus ya dan lain-lain lah. Karena untuk camshaft ini materi camshaft ini sebenarnya untuk pembuatan profil camnya itu aturannya banyak dan nggak bisa aku jelasin satu-satu ya. Jadi mungkin tutorialnya bakal aku peringkas lagi atau aku buat lebih simple, jadi lebih berfokus ke si radiusnya sama kemiringan si profil camnya.
Oke, mungkin penjelasannya gitu. Kita bisa masuk ke AutoCAD-nya seperti biasa. Tampilan utama, terus template, akad ISO, terus setting, unit limit zoom, oh oke, terus save. Ini tadi aku udah buat tapi ya gitulah, hilang, kekat terus hilang. Mungkin aku tunggu aja. Oke, terus layer ke garis benda. Oke, weight continuous 0,5, transparansi garis continuous 0,18, terus terakhir red contact dot center. Oke, 1 2 3. Oke, kita close, tekan 3 garis benda. Nah, langkah yang pertama itu tentunya kita ngikutin contoh ini. Oh ya, mungkin tadi ya profil si camnya belum aku liatin. Nah, profil si camnya itu kurang lebih gini. Sorry. Profil si camnya gini, bentuk dari modelannya. Nah, dan dari si camnya, jadi ini tuh berongga dan bukan pejal, dan ada lubang yang tadi aku bilang, lubang sirkulasi atau flow dari oilnya, flow dari oli ya, kurang lebih gini. Kita bakal buat gambar 2 dimensinya. Nah, 1 dan 2 dan mungkin sectional view nya nanti. Oke. Nah, kalau posisi cam ya kurang lebih kayak gini sih, cam save nya. Terus ini si apa ya namanya, rocker arm atau pelatuknya. Terus dari pelatuk ini buat gerakin yang namanya klep atau katup di mesin. Ini sedikit aku jelasin biar teman-teman paham juga sistem dari sebuah mesin. Nah, dari si piston dia kan gerak naik turun. Nah, ini ada beberapa bagian yang kita sebagai orang mesin itu harus tahu ya, kayak camshaft. Ini camshaft atau poros ankle. Terus yang wajib kita tahu camshaft, terus torak atau piston, terus ini tadi kok camshaft sih, sorry, ini bukan camshaft, crankshaft atau poros ankle. Nah, crankshaft, terus tadi ini, terus camshaftnya, terus si klep. Nah, kan dari poros ankle ini muter dia berputar. Terus ada bagian eksentris atau ankle-nya. Nah, kalau sebutannya itu biasanya eksentris. Nah, eksentris ini apa ya, sumbu yang tidak poros yang tidak satu sumbu dengan sumbu utamanya, itu namanya eksentris. Nah, dari eksentris ini kan gerakin stang piston.
Nah jadi gerakan si piston itu naik turun. Nah dari si crankshaft tadi itu muterin yang namanya chain sprocket di bagian ini. Nah si chain sprocket ini muterin si camshaft. Nah dari si camshaft ini gerakin yang namanya rocker arm atau pelatuknya. Nah dari si pelatuk ini gerakin klepnya naik turun. Jadi ketika posisi hisap atau pistonnya turun, itu nanti bahan bakar dari karburator masuk dan si klep intake ini buka. Jadi pelatuknya ini dorong dan klepnya itu buka. Nah selanjutnya ketika proses pembakaran atau kompresi, ini kedua klepnya nutup. Terus ketika si piston turun lagi dan naik lagi, itu proses outtake atau pembuangan gas. Nah si proses pembuangan gas ini sama rocker atau pelatuknya itu dorong klep outtake ya outtake. Nah terus dari gas ini keluar, masuklah ke knalpot, keluar. Kurang lebih gitu sih proses singkatnya ya. Mungkin lebih ke fungsi ininya, fungsi camshaftnya untuk ngerakin pelatuk, dari pelatuk ini untuk ngerakin klep. Nah fungsi klep ini untuk intake dan outtake. Udah kurang lebih gitu. Oke langsung ke AutoCAD tutorial camshaft. Nah kita udah setting tadi. Terus nah kita bakal buat pandangan ini. Kita bisa ngikutin lingkaran-lingkarannya sama kayak proses pembuatan bearing. Kita bisa buat circle, garis land weight. Settingannya bisa di onin semua ya. Circle diameter tadi 42 terus 36,46 terus 33,5 30,54 terus berapa ya, 42 36 46 335 3054 2524 terus 2524 25 24 terus 10 terus ada dua lingkaran tadi kan. Di sini kita dua lingkaran itu punya jaraknya itu 8,75 dan 8,75. Nah 8,75 itu dari 17,5 bagi 2 17,5 bagi 2 terus diameternya 5 terus 5. Nah kita bisa hapus bagian ini. Kita buat profil bal dari bearingnya, diameternya 4,42. Kita trim, kita hapus garis ini, terus kita array enter ini. Terus jumlah balnya tadi kalau nggak salah sekitar 12, terus array. Nah kurang lebih tampak depannya kayak gini udah jadi. Terus mungkin sedikit saran ya buat teman-teman, ini toolbar yang penting di AutoCAD itu usahain teman-teman itu hafal dan paham cara penggunaannya. Karena mungkin waktu UTS besok, kalau UTS-nya pakai AutoCAD, itu teman-teman wajib paham sih. Karena kalau nggak paham nanti
bingung dan bisa makan waktu lama sih kalau proses pembuatannya. Jadi ya usahain teman-teman itu pelajarin dulu. Kalau memang UTS-nya menggambar menggunakan AutoCAD, tuh teman-teman pahami, pelajari tool-tool yang penting kayak line, circle, rectangle, polygon, terus tool-tool untuk modifikasi garisnya kayak fillet, chamfer, trim, scale dan lain-lain bagian ini dan ini. Terus ya intinya tool-toolnya itu wajib teman-teman pahami. Oke, ke lanjut. Ini ya tampak depannya udah. Kita lanjut ke bagian yang tampak kedua. Nah dari tampak kedua ini mungkin aku persingkat ya. Kita bisa buat, karena semua garis ini simetri terhadap garis sumbu tengah, jadi otomatis kita bisa buat setengah dari profil si camshaft nya ini. Jadi kita nggak harus buat kesini, nggak harus buat satu-satu, tapi kita buat setengah dari camshaft nya aja. Terus nanti kita bisa mirror si camshaft. Kenapa gitu? Karena yang jelas ya itu lebih gampang. Terus yang kedua itu bisa lebih cepat juga, bisa lebih efisien lah intinya lah. Jadi ya mungkin gini caranya, itu gini, kita yang pertama itu buat garis sumbu, garis acuannya dulu. Garis acuan ini itu panjangnya totalnya 70. Kita bisa buat garis ke sini itu bebas ya, mungkin 30 lah. Oke, 30. Nah dari sini kita bisa offset garis-garis vertikal. Katakanlah gini, kita udah punya garis sumbu dan kita udah punya satu garis vertikal di titik 0 di sini. Nah setelah itu kita bakal buat garis-garis vertikal lainnya dengan acuan dimension yang udah ada. Jadi kita anggaplah tadi garis ini, terus kita offset ke garis ini dengan jarak 1 mili, kita offset dari sini ke sini dengan jarak 9 mili, dari sini ke sini dengan jarak 7 dan seterusnya. Begitupun sama untuk profil-profil yang horizontal nanti. Mungkin ke vertikalnya dulu. Nah dari sini kita offset aja. Offset tadi pertama 1 mili, 1 enter, 1, terus dari 1 ini ke kanan itu 9, terus 7, terus berapa tadi ya, 9 kalau nggak salah ya, 9 plus 4, terus 10, terus 4, 9, 4, 10, 4, 8, terus 4, terus 7 dan 7. Nah ya kurang lebih kayak gini. Jadi kita udah dapat profil-profil yang vertikalnya. Setelah itu kita tinggal buat yang profil horizontalnya. Nah setelah profil horizontal nanti kita bisa trim atau potong-potong garisnya sesuai dengan bentuk profil dari si camshaftnya. Oke, profil horizontal kita bisa offset. Nah kita bisa offset dari si garis sumbunya. Untuk yang pertama tadi kalau nggak salah itu 25. Nah 25 ini acuan kita kan garis sumbu ya. Nah garis sumbu ini membagi diameter 25, berarti otomatis setengahnya, atau kita offset dari sumbu ini ke sini itu 12,5. Terus ini diameter ini itu 42,
Nah kita offset dari sumbu ke sini berarti setengah dari 42 yaitu 21. Jadi dari sumbu ke sini 12,5, dari sini ke sini 21, dari sini ke sini setengah dari 27,5, itu berapa berarti 13,75. Terus ini ke sini itu 8,5, ini ke sini berapa, 7,5, terus dan seterusnya. Oke, berarti tadi yang pertama itu 25, jadi kita bisa ketik 12,5, terus yang kedua itu 21, dari sini 21, terus dari sini lagi 27,5 bagi 2 berapa tadi, 13,75, terus 17 bagi 2 8,5 ya, jadi 8,5, 8,5, terus kita lagi offset lagi 15 berarti 7,5, terus 21 berarti 10,5, terus 15 lagi 7,5, terus 10,5, terus berapa tadi ya, 9, 8 ya, 18 bagi 2 9, terus 27,5, salah, bukan 27,5, 27,5 bagi 2 ke setengah, 13,75. Oke, terus yang terakhir 27,4 ya, 27,4 itu berarti bagi 2 13,5, 13 ya 13,5, 13,7, 13,7. Oke, kita bisa trim. Nah di sini mungkin agak sedikit membingungkan bagian mana aja yang mau di trim. Jadi kita bisa lihat di contohnya. Jadi yang pertama itu ini, kayaknya salah dah. Kita bisa kasih dimensi acuan aja. Ini sini setengah, di sini, biar kita tahu bagian mana yang bakal kita trim. Nah gini, kita move dulu aja nih, geser. Nah oke, yang pertama itu 25 berarti otomatis 12,5, kita 12,5 kita trim. 12,5 itu yang ini, berarti kita trim dari sini ke sini. Nah trim lagi, ini berarti nggak kepakai, delete. Terus bagian ini itu nggak kepakai. Terus yang kedua itu 42 berarti 21 trim 21 kan ini ya, 21 kita hapus ini, terus sama ini, terus 27,5 berarti 13,7 kita trim. 13,7 itu yang ini. Nah kita bisa trim ini dan ini berarti, dan ini dan
ini. Nah, dan ini 12,7, terus 17. Nah 17 itu berapa ya? 17 bagi 2. Duh, udah nge-lag anjir. 17 bagi 2 8,5. Sorry, 8,5. Berarti yang ini. Nah, kita bisa trim. Berarti dari sini sorry, kan garisnya ini ya, kita trim dari sini sama ini. Nah, terus lanjut itu 15, berarti 12,5. 12,5 itu yang ini, jadi bisa trim yang ini dan yang ini. Terus 12,5 ini sama ya, 15 sama ini ya. Terus 21 berarti 10,5. 15 kok 7,5 kan, 7,5. sorry aduh, sorry, kita ulang. Tadi di 17 bagi 2 berarti 8,5. Iya kan ya, 17 8,5. Berarti ini garis kita, ini kita hapus yang ini dan ini 17. Terus 15 sama kayak ini berarti 7,5. Nah 7,5 berarti yang ini kita hapus ini. Nah ya salah, sorry 7,5. Terus 10,5. Ini karena nggak simetris ya, jadi kita acuan yang ini aja. 10,5 berarti yang ini kita hapus ini dan ini. Terus 10,5 18. Saya ngeblank, sorry, gimana sih? 1979 410 10 K diameter 10,5. Diameter 10. Ya bener kan, bener. Berarti setelah ini kan 21 ya, 15,5 lagi berarti 7,5. trim sejajar sama ini, kita hapus yang ini dan ini dan ini dan ini. Terus 10,5 ini berarti ya sejajar sama ini, berarti ini nggak kepake. Terus ini, terus 18 berarti 9 ini kita hapus yang ini dan ini. Terus 27,5 ya, 27,5 ini 7,5 bagi 2 pira anjir, 27 itu 26 13. Sejajar sama yang ini, berarti ini nggak kepake, ini nggak kepake dan ini nggak kepake. Nah kurang lebih profil setengahnya gini. Terus kita hapus yang tengah, terus kita mirror, kita blok, terus enter dari sini ke sini. Nah profil camshaftnya kurang lebih gini. Terus
ada bagian yang gak simetris, ada di bagian ini. Ketinggiannya 15,57. kita bisa buat line dari tengah ke atas 15. Tadi profilnya yang ini ya, profilnya yang ini kita sesuaiin, kita paskan profilnya 15,57 sejajar, terus ini ke sini, terus kita trim bagian ini. Nah, oke, kurang lebih kayak gini. Geser dikit. Nah, terus kita buat yang namanya sectional view dari profil SICAM. Sectional view profil dari SICAM ini fungsinya itu untuk menjelaskan radius dari camnya, terus juga kemiringan dari SICAM-nya, dan juga penunjuk atau bagian-bagian yang tidak terlihat dari entah itu pandangan depan atau samping. Nah, dari profil SICAM ini bakal potong di bagian pertama, yaitu di cam 1, dan bagian kedua di cam 2. Nah, untuk profil cam 1 itu kurang lebih nanti kayak gini, dan profil cam 2 kurang lebih kayak gini. Terus kita bisa mungkin terakhiran aja lah, kita buat SICAM-nya profil hasil dari sectional view-nya kita buat saya kira ya 10,5 21, terus mungkin ini aja, kita buat lingkaran itu 21, terus kita buat SICAM-nya itu kan miring ya, sekitar 100 derajat. Kita bisa buat ini ke atas, mungkin ortonya dimatiin ini, atau F8 nya itu diklik. Nah, kita butuh bagian ini kan bagian yang keblok biru, angka yang keblok biru itu kan nominal panjang dari si garis. Nah, sedangkan kita butuh nominal si derajatnya, atau si angka 114 ini kita mau ke angka 100. Kita bisa ketik tab di keyboard, tab tab. Nah, kita bisa ubah si 100 ya, si degrees atau derajat ini ke 100, terus enter. Ya, mungkin aku contohin ke profil yang B nya aja dulu deh, yang profil B. Nah, kan kurang lebih gini ya, 100 derajat terhadap garis horizontal. Nah, setelah itu kita buat garis center dari si profil lengkungan cam-nya ini. Mungkin perbedaan sumbunya ini itu jaraknya 8,8. Bisa buat garis ke atas ke sini itu 8,8. sorry. Kita mungkin kayak gini aja, kita buat garis tegak lurus terhadap 100 derajat tadi. Nah, cara buatnya mungkin di bagian ini itu bisa diaktifin semua, terus di bagian object snap tracking ini bisa dinyalain, object snap tracking. Terus ya, kita bisa buat garis. Nah, kita sesuaiin aja kira-kira 90 derajat atau tegak lurus dari si ininya, garis 100 derajatnya. Nah, garis ini cuma fungsinya untuk acuan aja sih. Kita offset tadi 8,8, enter, dari sini ke atas kita trim, kita ini nggak kepake.
Nah ini kan 8,8, itu berarti acuan untuk radius si 7, si radius 7 nya. Kita bisa buat circle diameternya 14, terus nah dari sini kita masuk ke dari sini kita masuk ke menu yang baru, mungkin jarang banget dipakai di tutorial sebelumnya ya. Itu arc atau lingkaran atau radius, atau ya lingkaran yang enggak full. Kita bisa pakai ya, ini banyak banget jenisnya, bisa teman-teman pelajarin satu-satu kalau mau pelajarin ya. Kita bisa pakai yang namanya start and radius. Nah start and radius kita bisa arahin kursor ke lingkaran atas. Nah ke lingkaran atas itu sampai kita pilih start and radius. Di sini snap tangan dulu sekarang. Nah kita ulang. Ini tadi start and radius ya, arc. Kita arahin kursornya ke lingkarannya sampai muncul simbol kayak gini, lingkaran strip di atas itu tangan terhadap si lingkaran berapa tadi, diameter 15 ini. Nah kita bisa diklik di posisi ini, klik sampai ke bawah, kita cari lagi posisi tangan shellnya. Nah di sini terus kita bisa arahin kursor menjauh dari garisnya, itu sepanjang berapa tadi, radiusnya itu 35. Jadi gimana ya, di profil cam ini itu ada terdapat 3 ukuran, yaitu radius bawah, ya aku sebut aja radius bawah lah ya. Radius bawah itu 10,5, terus radius atas itu 7, dan radius transisi dari 7 ke 10,5 ini itu 35. Jadi gini, ini kan tadi yang berapa, 21, 14, 70 kan tadi yang diameter 21, ini 15. Nah sekarang kita buat radius transisinya itu diameter 70, terus enter. Saya dengar iki ya tadi ya. Bener mungkin salah ya, bentar. Tangsial dari sini ke sini, terus radiusnya kayak 70 tadi. Nah, ini posisinya bakal bersinggungan terhadap lingkaran. Nah, mungkin bagian sini agak bener-bener tricky dan susah ya ngepasinya ya. Jadi ya nanti kalau bingung bisa cetak aja. Terus kita bisa mirror. Memang di bagian profil camnya ini agak susah sih buatnya sih. Kita mirror garis tadi, terus enter, terus garis ini tadi 100 derajatnya sebagai acuan. Nah terus kita bisa trim garis yang aku pakai, kita delete, trim dan trim. Nah kurang lebih kayak gini. Terus kita buat profil si lingkaran tengah dan lubang sirkulasi oilnya. Lubang tengah itu diameter 10,
diameter 10. Dan si ini si apa namanya, si pivot F8 kita offset itu saya satu berapa tadi, 2,5 bagi 2 1,25 baru ke kanan terus ke kiri, terus kita trim ini dan kita trim bagian ini dan ini. Nah, setelah ini kita bisa copy garisnya, copy profil cam si sectional cam profil BB nya atau profil keduanya kita bisa copy untuk buat profil pertama. Kita klik kanan, terus copy selection, diklik, geser ke kiri, terus kita bisa rotate di blok, terus sorry apa ya, anjir nge-lag cok. Kita bisa rotate di bagian tengahnya, F8 nya dimatiin, itu sekitar 90 derajat, 90 enter. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita udah dapat profil cam A dan profil cam B. Kita selanjutnya bisa kasih hatch. Kita rubah layernya dulu, kita kasih hatch di bagian ini kita rubah ke ANSI 31, terus bagian ini juga kita rubah angle-nya ke 0, kita rubah gap dari si arsirnya ke 0,5 close. Nah, kurang lebih kayak gini. 42 menit. Kayak mungkin saya agak sedikit aku percepat. Terus garis ini wajib teman-teman buat garis sectional. Nanti bisa teman-teman samain kayak gini, tebel, terus titik strip, tebel, terus keterangan AA, terus BB. Ini wajib ditambahin ya, jangan ikutin sama kayak ini. Soalnya ini aku persingkat aja sih. Kita rubah dari sumbu, annotate, center, wajib, center line, terus center mark, ini center line, terus kita rubah gapnya, jaraknya, kita geser lagi ke sini, terus kita rubah si length scale nya ke 0,2 meter. Terus kurang ini deng, si ini dan si ini, dan mungkin bisa buat garis lagi dari sini ke tengah sini. Nah, terus dari sini ke tengah sini. Nah, kita bisa buat garisnya, kita bisa rubah garisnya ke kanan, properties, line tab nya kita rubah ke center semua, ininya ke 0,2, terus ya mungkin mungkin 0,1. Nah, setelah ini ya kurang lebih kayak gini sih gambar dari si camshaft nya. Kita bisa anggaplah gini, kita kasih etiket, terus kita biasa kita masukin ke drawing camshaft
Oke, material I don't know materialnya apa itu, kurang ngerti aku. Bearing taruh ke camshaft. Terus mungkin seri camshaft dari motor apa ya, camshaft Supra Fit gini lah. Oke, tanggal, terus scale-nya, terus ini sama juga camshaft. Oke, nah kurang lebih ini kita bisa move, kita taruh di dalam, move taruh di dalam. Terus ini profilnya juga kita move, kita taruh di dalam. Nah setelah ini kita rubah ke 0, kita kasih garis dimension kayak katakanlah contoh tadi dimensinya ini, terus ini mungkin gimana ya, aku jelasin, aku buatin tutorial video ini sebenarnya enggak terlalu detail ya, enggak sedetail gambar contohku. Mungkin teman-teman bisa buat atau ikutin contoh yang ini, bisa buat sedetail ini, kecuali mungkin toleransi ini nggak perlu teman-teman tambahin kayak datum, toleransi geometris, toleransi plus minus, atau mungkin toleransi suweyan dan tanda pengerjaan atau surface texture itu nggak perlu. Tapi kurang lebih gambarnya kayak gini dan garis dimensinya kurang lebih harus lengkap kayak gini. Ini mungkin contohku nggak aku buat sedetail itu, mungkin dari sini ke sini ini bisa teman-teman lengkapin semuanya, dimensinya semuanya, bahkan sampai profil ini, kayak katakanlah ininya apa, angularnya atau degreesnya atau angle-nya. Nah kayak gini 10 derajat atau tadi berapa ya, 100 derajat. Terus sama ini juga 100 derajat, 100 derajat. Terus radius dari ininya berapa, radius dari ininya berapa, dari ininya berapa. Ini kalau kayak gini mungkin bisa di klik kanan, terus pilih yang namanya saya apa ya, kelalen saya aduh aku lupa settingannya. Ini bisa di setting biar garisnya nggak ada itu. Apa ya, di properties, terus line around, center mark, dimulai by block, extension line mungkin bisa di offin. Aku lupa settingannya, mungkin bisa pakai kayak gini aja. Nah dari sini lah, nah kayak gini aja ke dalam, gimana ya, kayak gini lah bisa lah. Nah, ini kita taruh ke atas. Nah jadi radius 7 itu buat yang depan, terus 70 itu transisi dari ini, terus kok ada 70 sih ya, ini harusnya 35 ya, gitulah kurang lebih lah. Dimensi ini bisa teman-teman tambahin sendiri, terus tinggal biasa masukin layout, delete, terus apa namanya,
copy, Ctrl T, terus taruh sini, terus klik kanan, kita manager, modify, delete PDF, ISO. Ini jangan lupa pakainya yang full blade 210/297, ganti ke window, ujung ke ujung, terus center the plot, fit to paper, portrait, and then okay, close. Nah, kurang lebih gini. Aku ingetin sekali lagi, dimensi jangan lupa. Terus dimensi bisa teman-teman sesuaiin sama ini. Terus profil ininya, keterangannya section AA, BB, ini keterangan dari si sectionnya, bisa teman-teman samain kayak ini. Ini nanti aku kirim contoh gambarnya. Kayak mungkin gitu ya tutorial kali ini. Sorry, ini aku buatnya hampir 1 jam, dan ya memang agak ribet sih buat camshaft-nya. Ya mungkin kalau bingung bisa tanya-tanya atau chat langsung ke aku, tapi sorry kalau balasnya agak lama ya. Kayak mungkin sekian video tutorial camshaft-nya. Terima kasih.